Baik, inilah penampakan pokok kelapa sawit di perkebunan kita kawan-kawan. Untuk buahnya sangat melimpah nih kawan-kawan. Jadi untuk penampakannya seperti ini kawan-kawan. Jadi untuk pemupukan yang kita lakukan kawan-kawan di perkebunan kita ini, kita tidak menaburkannya di sekeliling pokok ini kawan-kawan. Kita tidak melakukan penaburan di sekeliling pokok. Namun hal yang pertama harus kita pahami kawan-kawan. Kita harus pahami dulu kondisi kelembapan tanah di sekitaran pokok itu tersebut kawan-kawan. Baik, selamat pagi kawan-kawan. Salam planter Indonesia, salam petani sawit Indonesia. Baik, kali ini saya akan membagi pengalaman mengenai teknik penaburan pupuk yang tepat agar hasil yang didapatkan maksimal kawan-kawan. Untuk penampakan buah di perkebunan kita ini seperti ini kawan-kawan. Inilah yang ketika kita melakukan penaburan pupuk yang tepat nih kawan-kawan, maka hasil buahnya pun maksimal kawan-kawan. Seperti ini penampakannya kawan-kawan. Ya, jadi kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemupukan kawan-kawan. Jadi pemupukan itu sangat penting untuk meningkatkan produktivitas buah di perkebunan kelapa sawit kita ini kawan-kawan. Jadi ketika kita salah melakukan penaburannya, maka hasil yang didapatkan kurang maksimal kawan-kawan. Jadi kali ini saya akan menunjukkan untuk posisi akar yang produktif dalam penyerapan unsur hara dalam meningkatkan buah kelapa sawit itu sendiri kawan-kawan. Jadi selamat menyaksikan kawan-kawan. Mari kita melakukan pengecekan kondisi tanah di sekitaran pokok ini kawan-kawan. Seperti ini kan. Ini gersang nih kawan-kawan ya. Tanahnya gersang nih kawan-kawan. Keras. Ini berdebu nih kawan-kawan. Berdebu nih kawan-kawan. Nah, inilah akar-akar yang berada di sekitaran piringan. Kering nih kawan-kawan. Kering sekali. Seperti ini. Mari kita cek akar-akar yang lain. Ya, kering nih kawan-kawan. Akarnya. Maka akar-akar ini akar-akar tidak produktif nih kawan-kawan. Akar-akar tidak produktif yang tidak bisa melakukan penyerapan unsur hara secara maksimal nih kawan-kawan. Sebab tanahnya pun gersang nih kawan-kawan. Jadi mari kita cek untuk kondisi tanah yang berada di bawah pelepah kawan-kawan. Mari kita cek seperti apa penampakannya. Seperti ini lah. Ini lembab nih kawan-kawan ya. Tanahnya nih lembab nih kawan-kawan. Inilah tingkat kelembapannya cukup tinggi nih kawan-kawan untuk tanah di bawah pelepah nih kawan-kawan. Jadi untuk kondisi akarnya mari kita cek. Banyak akar ini kawan-kawan. Banyak akar yang produktif di bawah sini kawan-kawan. Ya, lembab sekali tanah ini kawan-kawan. Ini banyak akar-akar ini kawan-kawan. Nah, akar-akar ini kawan-kawan, ini akar termasuk ini akar-akar produktif ini kawan-kawan. Inilah akar-akar produktif yang melakukan penyerapan unsur hara secara maksimal kawan-kawan, sebab didukung kelembapan tanah yang cukup tinggi. Nah, maka dari akar-akar inilah bisa menghasilkan buah yang seperti ini kawan-kawan. Walaupun jadi untuk penaburan pupuk yang dapat menghasilkan buah yang maksimal, maka tekniknya seperti ini kawan-kawan. Kita melakukan penaburan di sekitaran pelepah ini kawan-kawan. Jadi kurang lebih dari piringan itu kita ambil 20 cm sampai di pelepah kita melakukan penaburan. Jadi untuk penaburan kita melakukan penaburan secara huruf U kawan-kawan ya. Jadi dari samping ke belakang mutar dan melakukan ke samping lain. Dan di depan sini kita tidak melakukan penaburan kawan-kawan sebab tanahnya gersang kawan-kawan. Boleh kita melakukan di sini ketika kondisi curah hujannya tinggi kawan-kawan. Memasuki curah hujan, memasuki musim hujan, boleh kita menaburkan di sekeliling piringan. Tapi jangan coba-coba kawan-kawan melakukan ketika memasuki musim kemarau atau curah hujannya cukup rendah kawan-kawan. Maka banyak pupuk yang kawan-kawan itu terbuang sia-sia karena terjadinya penguapan yang cukup tinggi kawan-kawan. Maka yang seharusnya pupuk itu kawan-kawan berikan dan diserap tanaman secara maksimal dan diserap dan menghasilkan buah yang cukup melimpah, tapi pupuk yang teman-teman berikan itu terbuang sia-sia akibat penguapan yang terjadi kawan-kawan. Jadi kawan-kawan harus pahami kondisi kelembapan tanah itu sendiri kawan-kawan sebelum melakukan pemupukan itu. Jadi penampakan hasil buah yang di perkebunan kita seperti ini kawan-kawan. Inilah penampakannya. Besar kan. Jadi inilah ketika kita melakukan teknik pemupukan yang tepat, dosis yang tepat
waktu yang tepat, serta teknik penempatan penaburan pupuk yang tepat kawan-kawan. Seperti ini kan penampakannya. Bah. Ya, jadi seperti inilah penampakan pokok kelapa sawit di perkebunan kita kawan-kawan. Jadi bagi kawan-kawan yang menyimak video ini, semoga kawan-kawan dapat mempraktekannya untuk perkebunannya kawan-kawan dan bisa menghasilkan buah yang melimpah kawan-kawan. Seperti di belakang saya ini. Jadi bagi kawan-kawan, salam support, salam petani sawit Indonesia, kita saling mendukung kawan-kawan. Saya mungkin cukup sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhir kata, wassalam.